Alhamdulillahirabbil alamin. Apa buktinya kalau kita saat ini ada di alam barzah, bukan nanti alam barzah itu. Buktinya kebanyakan manusia, bahkan seluruh manusia mendengar cerita bahwa di alam barzah nanti itu mataharinya dekat sedepah, sekilan, sehingga manusianya dibuat panas di dalam alam barzah itu. Jadi tak satupun manusia mendapatkan payung-payungnya Allah bila manusianya tak ada iman di dalam hatinya. Jadi alam barzah itu ketika mataharinya sedepah dekat dengan diri kita, yang mana mataharinya bukan matahari yang zahir itu, tapi hakikat matahari yang lebih dahsyat dari matahari yang zahir itu adalah matahari hawa nafsu kita sendiri yang sedepah, yang sekilat. Inilah matahari yang dahsyat itu, matahari yang bisa menghancurkan apa saja yang dilakukan oleh manusianya. Karena apa? Karena manusianya memberlakukan dirinya lah yang menjadi Tuhannya di dalam hatinya, sehingga apapun yang dikerjakannya pasti jatuh kepada li nafsi, manusianya yang merasa berkuasa atas dirinya sendiri. Inilah barzah itu, inilah wisata alam barzah. Jadi Anda semua penyimak Uripi Allah sudah tahu barzah, meskipun semua manusia selama ini belum ketemu barzahnya sendiri-sendiri. Karena dianggap barzahnya itu besok. Karena yang kita anggap ada besok itu belum nyata. Masih angen-angen, masih bayang-bayang, masih imajinasi saja. Inilah wisata alam barzah itu bisa kita saksikan sekarang juga. Kenapa? Karena pengajian di Uripi Allah ini mengangkat, membangkitkan yang nyata daripada yang tidak nyata. Selama ini cerita-cerita seluruh manusia tidak nyata. Kenapa? Karena di dalam hati seluruh manusia pasti membela agamanya sendiri-sendiri, pasti membela hawa nafsunya sendiri-sendiri ketimbang membela agama Allah, ketimbang kembali kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih-latih dahulu di dalam menghening-heningkan jiwa, mensunyi-sunyikan nyawa, menggelap-gelapkan roh, mentiada-tiadakan hidup kita, sehingga kita akan menemukan hari berbangkit, hari kebangkitan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Tolong air minumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan di alam barzah, di alam penantian, manusia semuanya pada telanjang bulat. Kalau kita pahami secara syariat, secara kemanusiaan, ya telanjangnya badan tanpa pakaian ini. Berhubung di dalam Al-Quran itu penuh dengan filsafat yang tinggi, penuh dengan
kiasan-kiasan kata yang indah, yang tinggi, maka manusianya tak sanggup memaknainya, kecuali hanya makna sekedar makna saja, makna sesuai hawa nafsunya, makna sesuai kemanusiaannya saja, karena yang dituhankan di dalam hatinya adalah hidup dan badan manusianya, maka nilainya, maka yang dibela hanyalah agama hawa nafsunya daripada agama Allah. Jadi yang dimaksud telanjang bulat itu yang mana? Yang dimaksud telanjang bulat itu ketika manusia terbuka auratnya, telanjang bulat ketika manusia itu mensekutukan Allah. Ketika manusia makan buah khuldi, ketika manusia mengaku-akui makan buah kehidupan, makan buah badan ini, makan buah apapun yang dilakukan dimakan-makan sendiri, yakni diaku-akui bahwa semua ini adalah dirinya yang tanpa Tuhan, alias ateis, tak bertuhan kecuali Tuhannya di dalam hatinya, ya dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud telanjang bulat itu. Manusia digambarkan telanjang bulat dan kepanasan di alam barzah, di alam dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi yang dimaksud itu semua, manusia di dalam kehidupan ini terpanasi oleh hawa nafsunya yang serba cinta kepada dunia daripada cinta kepada Tuhannya yang menciptakan dunia. Kadang-kadang di alam barzah itu digambarkan saking panasnya matahari di atas kepala kita sedepah, sehingga keringat kita bercucuran, kadang sampai mata kaki, kadang sampai lutut keringat kita, kadang sampai pusar keringat kita membasahi tubuh kita karena saking panasnya, kadang sebahu keringat kita, dan terkadang pula sampai menenggelamkan kita. Kita tenggelam dengan keringat kita sendiri. Maknanya apa? Kita tenggelam di dalam hubbud dunya, tenggelam di dalam hawa nafsu kita sendiri. Berarti jelas bukan alam barzah itu sekarang adanya, apa besok? Apa kita masih meyakini yang besok yang tidak nyata itu, yang besok yang hanya bayang-bayang, yang besok yang hanya angan-angan, yang besok yang hanya imajinasi, halusinasi kita sendiri, bayang-bayang kewai, ora weruh kenyataane. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi terbuktilah cerita tentang wisata alam barzah itu nyata sesungguhnya ada sekarang ini. Mari kita buka Al-Qur'annya. Kita buka di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai ayat yang ke-100. Bismillahirrahmanirrahim.
hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, yang artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Jadi orang-orang kafir itu sudah di neraka, yakni kenapa? Karena dunianya tidak baik, karena dunianya buruk, karena dunianya hanya terisi, hanya cinta kepada dunia saja, maka buruklah dunianya. Maka orang kafir itu memohon kepada Allah agar dunianya baik, sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita lanjutkan kembali ayat yang ke-100. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah, ada dinding pemisah. Sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah, bagi saudara-saudaraku, bagi sahabat-sahabatku yang sudah berbaiat, pasti bisa memahami dengan benar ayat-ayat ini. Orang-orang kafir meminta dikembalikan lagi ke dunia agar bisa berbuat kebajikan yang telah ditinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sungguh itu adalah dalih saja yang diucapkannya. Dan di hadapan mereka ada barzah, dinding, yakni hawa nafsunya lebih wujud daripada Tuhannya. Jadi manusianya di dalam dunia ini bila masih mentuhankan dirinya daripada mentuhankan Tuhannya di hatinya, ya itulah yang dimaksud alam barzah itu, wisata alam barzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi barzah itu dinding pemisah antara hamba dengan Tuhannya. Hambanya ngaku-ngaku jadi Tuhannya, dan Tuhannya ditiadakan seperti makhluk. Makhluk itu kan tak ada, yang ada hanya Sang Khalid. Jadi iman akidah kita semua, ya termasuk saya, selama ini seolah-olah kita yang jadi Tuhan. Allahnya sana saja, Allahnya goib saja, Allahnya tidak ada, yang ada diri kita sendiri. Ya itulah barzah yang mana kita selalu diazab hati kita, disiksa diri kita, diderah dengan kesedihan, diderah dengan rasa kekhawatiran, diderah dengan rasa ketakutan, yakni takut. Sehingga kita takut ditinggal oleh dunia, takut mati. Itulah yang menakut-nakuti kita selama ini. Kenapa? Karena kita tak ada imannya di dalam hati kita. Jadi pembahasan tentang video sahabat kita, saudara kita yang kita ta'zimi, yakni Buya dengan Dik Doang, yang ada di dalam video menerangkan tentang wisata barzah. Kita jawab
kita tambahkan sedikit dari sisi yang lain tentang barzah. Dan ada lagi pertanyaan saudara kita tentang, katanya ketika mayat itu dikubur, maka akan ditanya setelah 7 jangkah orang-orang yang mengubur pulang dari kubur. Nanti kita jawab. Saat ini kita hanya membahas satu pertanyaan tentang wisata alam barzah yang ditanyakan di video itu. Jadi kita sudah ketahui semua, ternyata alam barzah itu nyata adanya, hak adanya sekarang juga bagi orang-orang yang dikehendaki pengetahuan oleh Allah. Bagi orang-orang yang menerima ulil absar, ulil albab. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua termasuk saya sendiri dijadikan Allah sebagai kekasihnya, dijadikan Allah sebagai rasul-rasulnya, dijadikan Allah sebagai utusan-utusannya, dijadikan Allah sebagai pesuruh-pesuruhnya, hingga kita taubat kepada Allah dari iblis dan setan yang selama ini selalu merasuli kita, yang selalu mengutus-utus kita, yang selalu menyuruh-nyuruh kita untuk bermaksiat, untuk berkhianat, untuk berselingkuh, untuk mensekutukan Allah. Inilah tobat itu. Maka alam barzah inilah hari penantian. Sampai kapan? Sampai datangnya pintu baiat, sampai datangnya pintu taubat, sampai datangnya sakaratul maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian di video ngobrol santai antara Buya dengan Dik Doang akan kita lanjutkan, kita bahas di waktu yang akan datang. Sementara ini yang kita kaji tentang alam barzahnya, sesuai judulnya wisata alam barzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gembahkan di dalam hati kita salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asrini zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa bihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.